Assalamualaikum semuanya. Selamat pagi, Pak Naik. Selamat pagi Pak Rudi dan Bu Meli dan lain-lain. Bu Eka, siapa hostnya? Mbak Eka, hostnya siapa? Hostnya saya sih Pak di sini. Tapi nanti dibantu sama Bu Desi. Iya, jadiin setiap dosen, jadiin saya co-host, Puria co-host, kemudian Pak Bayu co-host. Ya Pak. Kita nunggu Prof. Heriandi ya. Ya, ya. Itu jadi sudah dibuatin Puria ya Pak Naik kelasnya diplomatik. Oh, jadi yang Pak Rudi aja ya? Ya, yang Pak Rudi aja ya Pak? Yang diplomatiknya ya? Atau yang... Tergantung kalau memang punya yang dibuatin Puria sudah lengkap, punya Pak Naik aja. Oh gitu. Oh, Iya Pak. iya Pak Buria, sudah lumayan lengkap ya? Yang Iya. diplomat udah lumayan. Oh iya. Hukum diplomatik. Ya saya karena saya nggak ngajar, jadi saya coba aja. Ngomong-ngomong ini kelasnya gateway-nya bad ya Pak. Dari tadi saya nggak bisa connect. Iya, di kelasnya Lagi down. error. Hari pertama kuliah down semua. Oh, ya udah. Berarti saya ganti strategi untuk absen. Iya. Ini saya mau ganti saluran juga. Dari tadi nggak bisa, ini nggak bisa. Apa nggak perlu dihubungi Pak Herian, profesornya Pak Rudi, siapa tahu. Itu tugasnya Bu Desi sama Pak Bayu. Oh iya. Oh Nanti iya kalau udah. saya, Bapak sudah bagian dekan ya. Oh iya maaf Pak Rudi. kalau nanti saya kewenangannya berbeda nanti. Oh iya. Sudah di atas Pak Rudi ini. Bukan gitu Pak. Nanti kalau saya saling tabrakan nanti kebijakan nanti kalau Oke. Bagian HI ya urusannya. Iya. Urusannya bagian mata kuliah HI. Nah kalau bagian mengisi jadwal nanti saya yang bagian turun tangan. Oh ya oke Pak Rudi. Oh, gitu. Itu mana saya udah jadiin kaos belum? Oke. Supaya nggak sulit, ruang waiting room-nya saya hapus dulu, jadi biar bisa masuk semuanya. Oh ini masih waiting room ya? Ya, kita spotlight masing-masing dosen HI-nya biar kelihatan ganteng-ganteng mana. Mana Pak Naik? Nah, Pak Naik ini nggak pakai video ya? Bu Desi belum bergabung ya, Pak Rudi ya? Bu Desi. Udah Pak, saya di dalam. Sudah. Kok nggak kelihatan Bu di dalamnya Bu? Iya, belum kelihatan Bu Desi. Ibu nggak ngaktifin kamera kayaknya ya Bu ya? Adanya Kameranya foto nggak ini. aktif. Bu Meli udah masuk ya? Aktif nggak kameranya? Mau saya spotlight. Jadi Bu Meli sudah masuk. Kayaknya cahaya di lampu Bu Meli ini terang sekali ya. Jadi kelihatannya putih seperti malaikat jadinya. Ini Pak Naik, ya itulah. Kalau saya tutup jendelanya, wifi ini di ruang tengah udah nggak bisa. Cuman bisa di ruang daerah-daerah ruang makan. Aneh, saya nggak ngerti memindahin kemana lagi. Tapi bagus. Terang itu kan malah bagus. Terangan ya? Enggak apa-apa Bu. Hah? Enggak bagus kok, enggak masalah. Enggak, cuma justru karena mau apresiasi. Oh. Jadi kayaknya terang putih bener. Enggak, tapi bagus kok. Ya lebih tepatnya keren gitu lah. Sesuai gitu ya Pak Naik. Ya. Kalau saya gelap juga Bu, terang enggak? Enggak, bagus. Oh, enggak juga ya. Seperti aslinya. Itu Bu Desi udah masuk itu.
Kalau Jadi- udah cair lebih terang Pak Naik. Iya. Pak Naik, udah ketemu belum yang aplikasi My Spark ya? Belum saya coba Bu. Ya fokus ke sini dulu saya. Dari Saya kemarin itu upaya ngisi itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Sehat, Prof. Sehat ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kelihatan tambah muda ya Pak Profesor. Amin. Bentar Pak, saya lagi tunggu sebentar lagi. Siap. Mau share screen ini. Susah bener ini. Saya aja, Prof. Dibuka dulu apa gimana, Pak Bayu? Bu Desi aja langsung ambil alih. Oh ya. Udah 398 mahasiswa. Iya. Bu Desi, nanti saya absennya di pertengahan perkuliahan aja ya. Ya silakan Pak. Bapak Ibu yang lain silakan nanti kalau mau absen mahasiswanya di-share di kolom chat. Oh iya. Sudah siap? Ya izin Prof, Ya, Prof. saya buka. Ya silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak Wakil Rektor 1, Bapak Prof. Heriandi SHMS, yang dalam hal ini bertindak selaku narasumber, yang kami hormati Wakil Dekan 1, Bapak Dr. Rudi Natamiharja, SHDEE, yang kami hormati Ketua Bagian Hukum Internasional, Bapak Bayu Sujatmiko, PhD, yang kami hormati Bapak Ibu dosen Bagian Hukum Internasional, serta seluruh mahasiswa peserta mata kuliah Hukum Internasional. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita diberikan kesehatan sehingga kita masih bisa mengikuti perkuliahan perdana kita di Bagian Hukum Internasional pada pagi hari ini, yaitu mata kuliah yang merupakan mata kuliah kunci di bagian hukum internasional, yaitu hukum internasional itu sendiri. Para mahasiswa, selama kurang lebih 1 jam, kita akan mendengarkan pemaparan materi dari Bapak Profesor Heriandi. Kami persilakan kepada para mahasiswa untuk lakukan mute terhadap ini, dan kami mahasiswa nanti di 30 menit terakhir juga kita akan ada sesi diskusi, dan itu mari sama-sama kita dengarkan pemaparan yang akan disampaikan oleh Bapak Profesor Heriandi. Kepada Bapak Profesor Heriandi, kami persilahkan. Tes. Halo? Halo? Ya Bu, kita waiting untuk Prof. Sekarang ya. Ya. Terima Iya, kasih Prof. Bu Desi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pagi, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Tabik pun. Iya pun. Ya pun. Bapak Ketua Bagian Hukum Internasional dan Ibu Sekretaris yang saya hormati. Mungkin sudah bergabung juga Bapak Wakil Dekan 1 Bidang Akademik Fakultas Hukum UNILA. Siap. Bapak-bapak, ibu-ibu dosen hukum internasional yang saya hormati.
dan adik-adik mahasiswa yang saya sayangi, selamat bergabung di dunia internasional ya. Yang pada pagi hari ini kita akan memasuki semacam dunia lain ya, yang tidak terkungkung dalam lokalisasi dan nasionalisasi, tetapi kita juga berinteraksi dengan dunia lain, negara-negara lain yang disebut dengan masyarakat internasional. Bisa didengar dengan jelas ya suara saya ya? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Dalam konstruksi disiplin ilmu hukum seluruh Indonesia bahkan di dunia, kurikulumnya itu relatif seragam ya, dan relatif yang paling mapan di antara disiplin-disiplin ilmu-ilmu yang lain. Oleh sebab itu, adik-adik tidak saja diwajibkan untuk mempelajari konstruksi-konstruksi ilmu hukum nasional, tetapi juga dihadapkan kepada konstruksi ilmu hukum lain yang disebut dengan ilmu hukum internasional ya, yang berlaku dan juga dipelajari, dikembangkan oleh negara-negara lain. Jadi justru kalau tidak mempelajari hukum internasional, adik-adik mahasiswa itu akan tertinggal dengan persaingan-persaingan dengan masyarakat internasional. Namun sebelum kita masuk secara khusus terhadap materi umum hukum internasional, atau dikenal juga dengan hukum internasional publik, karena hukum internasional itu ada hukum perdata internasional, tetapi nanti kita akan dalami atau pada pertemuan-pertemuan lain nanti akan didalami. Tetapi saya ingin memaparkan dulu kondisi saat ini ya, dan bagaimana keberadaan hukum internasional itu ya di antara masyarakat internasional. Adik-adik tahu ada 4 gelombang besar yang menghantam masyarakat internasional termasuk kita. Ya. Yang pertama itu yang dikenal dengan globalisasi. Nanti secara persis akan saya selintas akan saya berikan beberapa pegangan secara teoritis terhadap apa yang disebut dengan globalisasi itu. Namun di sini saya ingin menyatakan bahwa globalisasi itu sebetulnya bisa kita lihat sebagai sesuatu ya. Globalisasi dan modernisasi kita lihat di sini. Ini modernisasi ada perbedaan ya. Kalau globalisasi itu terkait dengan penyatuan unit-unit ya. Lebih khusus lagi unit-unit ekonomi ya, dari seluruh negara-negara dalam satu instruksi khusus lah, kurang lebih begitulah. Bagaimana negara-negara harus tunduk dengan aturan-aturan main global itu. Nah, ini memicu tidak ada lagi batas-batas negara ya, yang bisa kita lihat yang bisa membatasi negara itu bergerak satu sama lain. Masyarakat internasional itu berinteraksi satu sama lain, tidak terlihat ada batas-batas itu. Nah, ini ada berbeda dengan modernisasi ya. Kalau modernisasi itu perubahan-perubahan masyarakat bergerak dari keadaan yang tradisional, dari masyarakat pramodern menuju kepada suatu masyarakat yang modern. Ini ada perbedaannya di situ ya. Jadi kalau globalisasi itu penyatuan unit-unit, penyatuan unit-unit dunia lah, kurang lebih di bawah satu komando. Dulu ada pemikiran akan membuat hukum dunia, kurang lebih begitu, di bawah dunia-dunia ini, di bawah negara-negara itu di bawah satu payung hukum yang besar gitu ya. Kalau kita ibaratkan negara-negara itu sebagai provinsi-provinsi ya dalam satu negara, ya, seperti itulah. Nah, ini ada perbedaan. Kenapa kata
katakan ini menjadi ya, yang kita hadapi ke depan ini. Karena dengan terlepasnya sekat-sekat batas-batas wilayah negara itu, praktis interaksi antar satu dengan lain semakin lancar. Dapat tidak kita pada saat ini, saya masih di rumah, Anda semua di rumah, kita bisa berinteraksi dengan tanpa ada ya gangguan-gangguan ya. Berarti persaingan-persaingan ke depan semakin ketat lagi. Jadi kita tidak bersaing di level daerah saja, tetapi juga di level nasional, bahkan internasional. Saya sering sekali ngambil contoh, ya, betapa tidak seorang pemandu kapal di pelabuhan internasional akan mendapat bayaran dengan dolar, ya, apabila dia sudah memiliki sertifikat dari International Maritime Organization. Nah, kalau kita nggak punya, ya kita udah tergeser dari persaingan-persaingan itu. Nah, oleh sebab itu konsekuensi logisnya bahwa kita harus meningkatkan kualitas diri. Ya. Oleh sebab itu, kenapa Pak Jokowi menentukan visi pemerintahan Jokowi ini adalah peningkatan sumber daya manusia atau sumber daya manusia yang unggul. Kurang lebih seperti itu. Karena apa? Karena kita hadapi persaingan-persaingan di era global. Yang kedua, kita hadapi revolusi industri, ya. Revolusi industri 4.0. Revolusi industri 4.0 itu ada 3 tantangan besar yang harus kita kuasai. Yang pertama tentang ya, literasi data. Anda bermain dengan data, berbicara dengan data, bisa menginterpretasikan data, mengolah data, dan dapat duit dari data. Cari nafkah, cari makan dengan data. Mungkin ada di mahasiswa ingat beberapa hari yang lalu, ya, data statistik kita dijual ke luar. Nah, ini udah sebegitunya ya. Data-data tentang virus, bakteri, tentang segala macam dijual. Ini akan kita hadapi. Yang kedua, literasi teknologi. Bagi yang tidak mampu untuk menggunakan teknologi, ya, maka dia akan kalah dalam persaingan-persaingan global. Oleh sebab itu, kemampuan menggunakan teknologi, penguasaan disiplin ilmu, ditambah penguasaan bahasa dan pengetahuan teknologi minimal adik-adik mahasiswa harus kuasai. Kalau kita ingin bertarung pada level yang lebih besar lagi. Ya, saya pikir kalau petarung-petarung itu ya tidak mengambil yang kecil-kecil, dia pasti pertarungan-pertarungan besar yang akan dihadapi. Yang ketiga dari revolusi industri 4.0 ini ya kita dihadapi pada literasi kemanusiaan. Ya. Ada beberapa indikator tentang bagaimana kita menciptakan mahasiswa pelajar ya yang kita inginkan. Misalnya berpikir kritis, berwawasan global, ya, mentingkatkan gotong royong, berakhlak mulia, ya, dan macam-macam itu ada 6 indikator bagaimana literasi kemanusiaan ini bisa benar-benar ya mampu kita kuasai dalam rangka kita bergaul, berinteraksi dengan masyarakat yang lebih luas. Kemudian tantangan berikutnya yang kita hadapi juga adalah bonus demografi. Jadi jangan berharap bahwa persaingan kita akan seperti ini saja. Kemarin yang daftar di Unila itu untuk jalur tes bersama itu lebih dari 16.000. Ya. Belum lagi nanti di jalur mandiri, di jalur prestasi, di jalur PMPAP, ya di jalur semuanya ribuan. Ini menunjukkan bahwa semakin meningkatnya jumlah penduduk kita dan semakin menjadi pesaing-pesaing kita yang andal di hadapan kita nanti. Nah, ini tidak bisa mahasiswa diam saja, ya. Yang tadinya pesaing kita cuma 10, mungkin zaman saya tidak ada pesaing untuk menjadi dosen, ya. Malah saya diantarkan SK itu ke rumah jadi dosen itu. Dipanggil sama dekannya,
disuruh buat surat perjanjian, kalau sudah jadi dosen tidak boleh daftar tempat lain lagi, ya. Kemudian disodorkan surat pernyataan supaya bersedia untuk disekolahkan lagi, SK-nya diantarkan ke rumah. Dari sekian banyak mahasiswa yang lulus itu hanya beberapa saja yang ditawari jadi dosen itu, ya, tidak banyak. Dan itu tidak mau yang lain. Karena jadi dosen itu waktu itu gajinya cuma 87.000 sebulan. Tidak banyak. Baru mau jadi dosen aja, ya. Tapi kalau sekarang jangan coba-coba, ya. Dibuka pendaftaran jadi PNS ribuan yang daftar. Ini menunjukkan bahwa pertumbuhan penduduk semakin tinggi, ya, membuat persaingan-persaingan itu semakin ketat. Jadi adik-adik mahasiswa, monggo silakan persiapkan diri. Ya. Nanti kita juga bakal tua. Ya. Beberapa hari yang lalu ada beberapa profesor di Fakultas Hukum, tapi secara sebentar sudah pada hilang. Ya. Karena telah lebih dahulu meninggalkan kita. Nah, adik-adik semua yang akan menggantikan itu dengan persaingan-persaingan yang semakin tinggi, ya, dan itu tidak bisa dihindari, ya. Semuanya akan berlangsung, ya, dan akan kita hadapi. Dan yang terakhir, ya, tantangan yang terakhir adalah kita diserang pandemi COVID-19. Panik, ya, alhamdulillah. Dalam kondisi yang demikian itu, karena mohon maaf saya ini orangnya yang memang senang banyak tantangan-tantangan seperti itu. Pada panik kita menghadapi itu, harus bagaimana menghadapi perkuliahan dan pelayanan pendidikan kita kepada masyarakat ini. Tapi syukur alhamdulillah saya langsung berkoordinasi, tidak ada cara lain, kita menggunakan teknologi. Kenapa tidak? Semua teknologi kita tersedia. Maka kita gunakanlah belajar dengan teknologi, belajar dengan daring. Hari pertama sampai sore, pusat teknologi kita, pusat komputer kita, jaringan kita meledak. Tetapi ya alhamdulillah juga, karena jutaan yang dilayani sehingga jaringannya full, ya, tidak mampu ditampung lagi, diolah lagi oleh jaringan kita di Unila, sehingga rusak. Tetapi jam 4 pagi, alhamdulillah sudah dapat diperbaiki dan beroperasional lagi. Jadi kita harus move on. Tidak lagi berpikir seperti 3-4 tahun yang lalu. Jangan berpikir 10-20 tahun yang lalu, 2-3 tahun yang lalu itu sudah berubah sama sekali. Nah, kondisi saat ini adik-adik mahasiswa harus pahami betul. Nanti mohon teman-teman dosen juga bisa sedikit-sedikit menyinggung-nyinggung, ya, kondisi-kondisi kekinian, ya, karena terjadi perubahan yang luar biasa akibat dari adanya pandemi COVID ini. Tidak saja cara kita belajar, tetapi juga cara berpikir, ya, dan cara memaknai hidup ini secara besar-besaran terjadi perubahan-perubahan, sehingga berbagai kebijakan-kebijakan juga terjadi perubahan-perubahan. Bayangkan, ini baru A, ya. Secara ringkas saya gambarkan, sudah makan waktu berapa menit, ya, apalagi kalau saya mau komplitkan ini keempat ini, ya, bisa memerlukan waktu 2 kali pertemuan. Oke lah, tapi setidaknya mudah-mudahan sudah ditangkap, ya, bahwa kita ini jangan menganggap remeh dengan situasi seperti ini, ya. Tantangan ini luar biasa, ya, memerlukan kecerdasan, ya, memerlukan kearifan, ya, dan memerlukan kebijakan kita yang sangat luar biasa supaya kita bisa menghadapi kondisi-kondisi seperti yang saya paparkan tadi. Nah, bagaimana dengan persoalan-persoalan yang kita hadapi? Apakah kita saja? Tidak, seluruh negara-negara menghadapi persoalan yang sama. Ya, oleh sebab itu persaingan-persaingannya juga akan sama. Nah, tidak ada kata lain, ya, semua ini pasti akan terjadi interaksi-interaksi yang luar biasa. Dan akan terjadi gesekan-gesekan yang luar biasa.
Untuk mengatasi persoalan ini tidak ada yang bisa menyelesaikan. Bukan senjata yang bisa menyelesaikan gesekan ya, tetap hukum. Sebetulnya hukum nasional itu sangat luar biasa, sudah mengatur kehidupan warga negara ya di setiap negara. Tetapi ternyata hanya mampu untuk mengendalikan seluruh situasi dalam batas-batas wilayah negara saja. Begitu kita sudah keluar dari batas-batas wilayah negara itu, sudah tidak lagi kita tunduk kepada hukum nasional, tetapi tunduk kepada hukum yang lain. Di samping itu, hukum ini tidak saja mengatur hubungan-hubungan yang konflik-konflik saja, tetapi juga hubungan yang harmonis, hubungan yang baik-baik yang perlu diatur. Sebagai contoh misalnya, kita baru naik pesawat saja sudah diperagakan berdasarkan ketentuan dari hukum internasional, penerbangan sipil internasional, maka para pramugari diwajibkan, awak kapal diwajibkan untuk memperagakan keselamatan di udara. Tidak lagi dia pakai hukum internasional, tetapi sudah pakai internasional, baru naik pesawat. Belum lagi kita masuk ke suatu negara, nanti ada ketentuan pemeriksaan paspor, visa, dan sebagainya. Itu semua diatur dalam hukum internasional. Belum lagi kita berbicara. Jadi karena keterbatasan hukum nasional yang tidak mampu untuk mengatur hubungan yang keluar batas-batas wilayah negara, maka diperlukan suatu konstruksi hukum yang lain yang lebih bisa mengkompromikan kepentingan-kepentingan. Baik dalam konteks hubungan yang harmonis maupun dalam konteks konflik. Jadi kalau ditanya, adik-adik mahasiswa bertanya terkait dengan apa relevansinya kita belajar hukum internasional. Oh, itu hukumnya untuk negara-negara di luar negara-negara kita. Apakah kita akan terkait langsung secara individu? Ya sudah pasti. Ya, kalau Anda keluar negeri itu tidak pakai hukum misalnya tentang imigrasi, tidak pakai undang-undang imigrasi kita. Ya, pakai hukum internasional. Bagaimana seharusnya suatu negara, warga negara masuk ke negara lain, bagaimana negara menghadapi warga negara lain yang masuk ke tempat dia maupun warga negara dia yang masuk ke tempat yang lain. Nah, ini konsep-konsep persoalan-persoalan seperti itu ya yang perlu kita pahami bahwa sebetulnya keterbatasan hukum nasional inilah dijawab dengan keberadaan pentingnya hukum internasional. Ini salah satu pentingnya hukum internasional yang perlu adik-adik mahasiswa pahami. Di samping itu konstruksi masyarakat ya yang disebut dengan masyarakat modern ya harus kita hadapi. Kita tidak bisa melihat bangsa ini, warga negara Indonesia ini hanya seperti itu saja, tetapi juga harus dihadapi. Kenapa? Karena kita dihadapkan pada kemajuan-kemajuan bangsa-bangsa lain. Ya. Memodernisasi bangsa-bangsa lain juga tinggi. Ya. Apa syarat-syarat modernisasi? Nah, ini Suryanus Kanto secara selintas sudah menyebutkan bagaimana kita menghadapi hukum internasional, bagaimana kita menghadapi masyarakat terkait dengan pelaksanaan hukum internasional, ya kita harus memenuhi persyaratan-persyaratan modernisasi. Jadi nggak bisa kita yang namanya ya tinggal di kampung is oke ya, tetapi cara berpikir ilmiah kita ya harus modern. Yang pertama syarat modernisasi itu cara berpikir kita yang ilmiah. Jangan yang percaya sama tahyul, mau bisa dapat A misalnya mata kuliah hukum internasional, percaya menurut dukun berendam 3 hari 3 malam di laut. Nah, itu cara berpikir yang tidak ilmiah. Oleh sebab itu adik-adik mahasiswa sudah harus mengubah mindset ya cara berpikir itu ke arah yang lebih ilmiah. Yaitu yang terlembagakan dalam kelas penguasa ataupun masyarakat. Jadi bukan 1-2 orang saja, tapi dalam kelas penguasa atau masyarakat itu juga harus berpikir ilmiah. Ya, jangan kita gara-gara diserang sama COVID kita percaya yang enggak. Ya,
wah ini kutukan dewa ya. Ada cerita ya, kenapa yang di Medan itu cewek-ceweknya seperti itu, yang di Bandung cewek-ceweknya. Karena yang di Medan katanya dewanya sedang marah waktu membuat Medan. Waktu membuat Bandung dewanya dalam keadaan tersenyum. Jadi semuanya sejuk-sejuk seperti itu. Nah ini kan tidak ilmiah dalam konteks itu. Nah, oleh sebab itu kita tidak bisa lagi hanya mempertahankan cara berpikir yang tradisional dan sebagainya. Yang kedua, sistem administrasi kita juga harus baik. Ya. Nanti adik-adik mulai mengarsipkan nilai-nilainya, tugas-tugasnya. Ya. Karena apa? Tadi saya sudah katakan kita masuk pada revolusi industri 4.0 dengan penekanan pada literasi data. Jangan sampai tidak punya arsip ya dan sebagainya. Ditanya nilainya, mana nilai kamu? Nggak ada Pak. Kenapa? Ya nggak ada Pak. Ada di otak saya. Nggak bisa. Kita kan nggak bisa melihat otak kamu isinya apa. Kurang lebih seperti itu. Juga teman-teman dosen juga. Mulai sekarang sudah semua kegiatan harus diarsipkan secara baik ya. Sehingga terwujud nanti suatu cara ya berpikir kita dengan birokrasi yang baik juga. Kemudian adanya sistem kumpulan data, kembali lagi masalah data. Ini syarat modernisasi. Kalau kita mau berbicara modern ya pengumpulan data baik dan teratur ya, terpusat pada suatu lembaga atau badan tertentu. Nanti kalau kita berbicara bagaimana data mahasiswa ya, ada pada BAK. Kita sudah mengarah kepada situ. Malah sekarang saya dengan teman-teman sedang menggarap tentang One Data di Unila. Jadi adik-adik nanti tinggal pencet aja satu sistem sudah kelihatan semua. Ya, apa sudah bayar SPP apa belum? Apa sudah memenuhi selesaikan perkuliahan berapa SKS atau berapa SKS? Ya, apa sudah masuk pada level apa? Benar nanti itu dari sedang dirancang oleh teman-teman untuk menciptakan One Data. Ya. Mudah-mudahan nanti One Data ini akhir tahun ini terwujud sehingga baik data dosen, data remunerasi, data segala macam itu sudah tercollecting dalam satu sistem yang tidak lagi kalau kita mau lihat data tentang hasil penelitian buka sistem hasil penelitian, data ini buka sistem ini yang libet ya, yang libet dan lama. Nah, kita coba untuk mengintegrasikan, mensinkronisasikan berapa sistem-sistem pendataan kita sehingga memudahkan. Ini contoh bahwa kita menuju pada modernisasi ya. Kemudian ada penciptaan iklim yang menyenangkan ya. Kemudian tingkat organisasi, sentralisasi wewenang dan pelaksanaan perencanaan sosial dan sebagainya yang bisa dibaca saja ini. Ini untuk mengantarkan, menekankan kepada kita semua bahwa yang kita hadapi ini bukan hal-hal yang biasa, tetapi hal-hal yang luar biasa. Jadi tidak bisa lagi kita berpikirnya hanya berpikir secara biasa-biasa saja, tetapi harus berpikir secara luar biasa. Ya, adik-adik mahasiswa HI yang mengambil yang akan memilih jurusan internasional juga nanti harus berpikir ke arah itu, karena biasanya dalam bagian hukum internasional ini tidak terlalu banyak, karena mengatakan bahwa hukum internasional itu sulit belajarnya, padahal tidak ya, asal kita mau. Tetapi kalau mau sambil main-main ya sulit, tapi kalau mau diseriusi tidaklah sulit, tidak sesulit apa yang dibayangkan, kurang lebih seperti itulah ya. Ya kita punya disiplin yang tinggi ya. Kalau pada saat kuis ya harus kuis ya, jangan pada saat kuis kalian pergi ya nanti minta susulan dan sebagainya karena kita banyak kerjaan. Bayangkan saja dari sekian dosen yang ada di bagian hukum internasional itu hampir separuhnya udah jadi pejabat semua. Jadi ya ini menunjukkan sebagai barometer bahwa kita ya dibutuhkan orang lah, kurang lebih seperti itu. Ini suatu kebanggaan bagi kita semua ya. Ya Bu Desi jadi sekretaris, Pak Bayu jadi ketua bagian, Pak Rudi jadi wakil dekan, saya jadi wakil rektor ya. Belum lagi Pak Barudi Naimnya jadi hakim tipikor. Semuanya enggak di dalam dan di luar kita dipakai orang karena kita memang
mempunyai kualitas-kualitas tertentu yang bisa membantu bagaimana perkembangan masyarakat maupun negara kita ini. Oleh sebab itu jangan kaget. Jadi kalau Anda tidak serius, tidak disiplin, agak sulit ya di bagian hukum internasional. Tetapi kalau kita serius ya, saya pikir tidak ada yang sulit. Nah, ini selintas bagaimana arah modernisasi yang akan kita tuju gunanya kita belajar hukum internasional. Nah, bagaimana Indonesia sendiri dengan hukum internasional? Jadi semakin kita nanti mempelajari hukum internasional itu, ya semakin tahu bahwa hukum internasional bagi Indonesia memang luar biasa pentingnya. Saya ambil satu contoh, Indonesia ini negara kepulauan. Tahu semua ya, kita negara kepulauan. Terdiri dari 17.504 pulau. Alhamdulillah, karena kita terlalu banyak urusan ya. Beda dengan orang dulu, baru separuh 3/4 lah yang dikasih nama. Yang dikasih nama aja pulau kita itu baru sepertiganya, baru 3/4. Jadi bagaimana coba kalau kita tidak menuntut kepedulian kita yang tinggi, segala macam yang tinggi dan sebagainya, tentunya nanti lama-lama pulau-pulau kita yang 17.504 itu bisa hilang. Tadinya 17.508, tapi 4 sudah hilang. Ada beberapa pulau yang hilang, baik tergerus karena alam maupun karena dikuasai oleh pihak asing. Apa maksudnya saya mengatakan seperti ini? Kalau kita berbicara kepulauan, bicara laut, ini hukumnya tunduk kepada hukum internasional, bukan hukum nasional. Nah, jadi Indonesia itu persoalan kewilayahannya itu tunduk kepada hukum internasional, yaitu yang diatur dalam United Nations Convention on the Law of the Sea tahun 1982. Jadi adik-adik mahasiswa harus melihat, ya, ada undang-undang kelautan Indonesia, ada undang-undang perairan Indonesia, ada undang-undang pesisir segala macam itu yang ada dalam koridor batas-batas wilayah Indonesia, tetapi pada intinya diturunkan dari UNCLOS 1982 itu dari ketentuan internasional. Termasuk juga demokrasi ya dan hukum kita ya. Itu beberapa tunduk kepada ketentuan internasional. Ya. Karena apa? Karena kita bagian dari masyarakat internasional. Gak bisa kita kalau kita nggak mau tunduk kepada hukum internasional, apalagi persoalan kelautan tadi, ya kita tidak bisa bergaul dengan masyarakat internasional. Kenapa kita diakui sebagai suatu wilayah negara kepulauan ini? Artinya antar pulau satu dengan pulau yang lain adalah wilayah perairan kepulauan Indonesia, itu diatur dalam hukum internasional, bukan hukum nasional. Ya. Kemudian konstitusi menetapkan dasar Indonesia adalah negara yang sederajat dengan mematuhi hukum internasional. Jadi kita juga tidak bisa meninggalkan hukum internasional itu karena konstitusi kita sudah meletakkan itu. Bahwa kita ini adalah negara-negara yang sederajat yang kita proklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945. Nah, adik-adik menyadari itu. Ya. Jangan tidak bisa kita mengisolasi diri itu ya. Nggak ada urusan dengan hukum internasional itu. Nanti pelajari lagi secara pelan-pelan bagaimana ya politik dunia ini ya. Jadi tidak mudah memberikan statement-statement yang salah. Ya. Saya kadang-kadang kalau ditanya sama wartawan, saya males jawabnya. Kenapa? Karena apa yang kita jawab dengan apa yang ditulis itu beda-beda. Gitu ya. Makanya saya kurang tertarik. Nah, bagaimana supaya pemikiran-pemikiran kita tetap dapat dibaca? Ya, itu dengan publikasi. Melalui jurnal itu yang lebih bagus. Ya, karena itu teruji secara ilmiah. Dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, di era globalisasi ini jati diri bangsa harus menjadi landasan pergaulan internasional. Nah, jadi jangan kita ya minder. Ya, jangan pula kita merasa kita paling hebat. Tetapi
di era globalisasi ini, ya, kita harus tonjolkan jati diri kita sebagai bangsa Indonesia, bangsa yang penuh sopan santun, bangsa yang lembut, ya, bangsa yang cerdas, ya, bangsa yang penuh dengan kearifan dan sebagainya dan sebagainya. Bagaimana cara kita? Yaitu dengan mematuhi hukum internasional atau mengembangkan hukum internasional itu sendiri. Apa iya Indonesia sudah mampu untuk mengembangkan hukum internasional? UNCLOS 1982 yang saya sebutkan itu tadi, bab 4 tentang negara kepulauannya, ya, itu adalah hasil karya bangsa Indonesia yang diakui oleh masyarakat internasional. Oleh sebab itu Anda berbanggalah menjadi bangsa Indonesia. Berbanggalah bisa masuk di Fakultas Hukum Unila. Berbanggalah kita bisa hari ini belajar. Nah, ini contoh bahwa bagaimana ya, nanti secara detail bisa di breakdown oleh teman-teman dosen, ya, mempelajari hukum internasional, tetapi saya ingin menggiring dulu ya pemikiran para adik-adik mahasiswa ini bahwa kita ingin menghadapi sesuatu yang luar biasa ya ke depan. Kemudian yang keempat, bangsa Indonesia mengakui perkembangan internasional, mengikuti perkembangan internasional dan hukum internasional. Tidak ada satupun hukum internasional yang terlewatkan. Ya, yang terlewatkan karena memang hukum internasional itu ya dibuat untuk negara-negara. Jadi nonsen kalau ada negara-negara melewatkan itu. Persoalan negara-negara melewatkan itu karena kehendaknya sendiri itu urusannya lain. Kita berbicara tentang ilmu pengetahuan bahwa hukum internasional itu secara ilmu pengetahuannya ya tidak ada yang lepas dari negara-negara. Nah, oleh sebab itu adik-adik nanti sudah mulai membuka wawasan internasionalnya, membaca keberadaan hukum yang mengatur antar negara satu dengan negara. Yang terakhir dari Indonesia menghadapi era global ini, bahwa hukum Indonesia harus dimodernisasikan melalui proses ratifikasi hukum internasional dan mengembangkan, mengkreatifkan ya pemikiran-pemikiran hukum kita secara cerdas sehingga hukum kita betul-betul bisa mendunia. Tidak usah jauh-jauh KUHP ya, KUHP itu berasal dari sini, lari ke sini sampai ke Indonesia. Sampai di Indonesia masih dia berada seperti itu. Nah, kita sudah harus melihat persoalan-persoalan itu secara lebih modern dan secara lebih luas. Nah, apa itu ciri-ciri yang modern? Hukum yang modern. Nah, ini bisa selintas dilihat saja ya. Saya tidak akan menekankan pada peraturan-peraturan ini, pada syarat-syarat ini bisa kita pelajari saja nanti di buku-buku literatur. Nah, berikutnya kita akan masuk kepada hukum internasional itu sendiri. Nanti Bu Desi kalau saya sudah limit ya, ditegur ya Bu Desi ya. Ya Prof. Kita lihat sekarang. Uttar Kusuma Atmaja nyatakan sesungguhnya adanya hukum internasional menganggap terlebih dahulu ya adanya suatu masyarakat internasional. Jadi kalau adik-adik lihat ya konstruksi masyarakat ini, seperti kita yang ada di Lampung katakanlah ya, itu kan memang sudah ada masyarakatnya. Seorang penampung, ada pepadun, ada apa gitu ya. Itu memang masyarakatnya sudah tercipta, terjelma, sudah ada terlebih dahulu. Barulah muncul yang disebut dengan kebiasaan. Sama juga masyarakat dunia juga sudah ada. Ada bangsa Arab, bangsa Cina, bangsa Indonesia itu sudah ada dari dulu. Nah, dari berbagai masyarakat ini menciptakan tertib-tertib tersendiri. Ya. Menciptakan tertib-tertib sendiri untuk pergaulan dan interaksi mereka. Nah, tertib-tertib inilah yang nanti menjadi tertib hukum. Nah, landasan
masyarakat internasional itulah merupakan landasan sosiologis dari hukum internasional. Kalau misalnya hukum nasional, ya, landasan sosiologisnya adalah bangsa Indonesia. Tapi bangsa Indonesia punya tertib tersendiri, punya cara tersendiri, bangsa-bangsa lain seperti itulah. Nah, masyarakat internasional yang berinteraksi inilah, ya, ada pedagang dari Gujarat, pedagangnya di Asia, ada pedagang dari Mekah, pedagangnya ke daerah-daerah Afrika. Ya. Nah, itu kan ada interaksi ya antara bangsa satu bangsa lain yang keluar dari batas-batas, itulah yang menjadi landasan sosiologis. Nah, karena kita diciptakan dengan kondisi yang sama, ya, makanya hukum internasional memandang bahwa masyarakat itu adalah masyarakat yang merdeka, sama. Ya. Hanya nanti persoalan-persoalan politik mewarnai itu secara berbeda. Ya. Nanti kita lihatlah ya satu persatu. Tapi saya ingin menekankan bahwa masyarakat internasional sebagai landasan sosiologis dari hukum internasional itu sebetulnya adalah individu-individu dari berbagai negara itu yang sama derajatnya. Nah, ini harus dipahami konstruksi ini. Karena apa? Karena kekuatan hukum internasional itu tidak saja pada persoalan normanya ya, tetapi juga persoalan-persoalan sosialnya. Nanti kita lihat bagaimana kondisi Afghanistan ya, yang kemarin dimenangkan oleh Taliban ya, yang selama ini 20 tahun, 30 tahun dikuasai oleh pihak-pihak lain, bangsa-bangsa lain ya, dan sebagainya. Nah, itu kita akan pelajari nanti dalam konstruksi hukumnya. Karena apa? Karena kita berbicara hukum internasional ini tidak bisa kita lepaskan dari landasan sosiologis hukum internasional itu di masyarakat internasional. Nah, kita lihat sekarang. Kalau kita lebih menekankan ya, kenapa hukum internasional itu ada sebetulnya? Ya, tadi, karena ada masyarakat internasional. Ada interaksi satu sama lain yang melalui batas-batas yang menciptakan kumpulan yang disebut dengan masyarakat internasional. Ya, ya inilah yang menjadi cikal bakal ya, bahwa hukum internasional itu sebetulnya ada. Yang kedua, yang namanya manusia itu tadi sudah saya katakan sama. Kalau dicibit sakit, jadi jangan cibit supaya nggak, kalau cibit orang nanti nggak sakit rasa sakit. Kalau kita lihat dari berbagai norma-norma yang ada dalam kehidupan yang ada itu, ada beberapa kesamaan ya, pada setiap persoalan-persoalan hakikinya. Yang berbeda itu pada operasional level operasional saja. Misalnya, semua orang dianggap sama di depan hukum. Nggak ada yang nggak mau dianggap sama. Ada keadilan di situ. Berarti ajas hukumnya, prinsip-prinsip hukumnya secara hakiki dimiliki secara sama. Mana ada bangsa yang mau dijadikan bangsa kelas 2. Nah, keberadaan persamaan prinsip-prinsip hukum, nilai-nilai kebaikan itu, ya, itulah yang menuntut hukum internasional itu keberadaannya di tengah-tengah masyarakat internasional. Yang ketiga, bahwa ya, kenapa hukum internasional itu ada ya, dan dipatuhi oleh negara-negara? Karena kita tidak bisa mengisolasi diri. Jangan dikira kalau Amerika Serikat sebagai negara superpower itu bisa dia tidak butuh dengan negara-negara yang lain. Tidak usah jauh-jauh ya. Persoalan-persoalan terkait dengan bagaimana eksistensi dari bangsa itu sendiri tidak bisa dipenuhi. Ya. Untuk menjaga eksistensi itu dipenuhi dengan kebutuhan yang ada di dalam negara itu sendiri. Kita orang Islam ya, saya sebagai warga negara yang beragama Islam, ya. Apa saya bisa melaksanakan ibadah hajinya ke misalnya Palembang? Kan nggak bisa. Kan?
harus ke Mekah ini namanya melaksanakan ibadah haji. Nah, oleh sebab itu Mekah itu berada di negara orang. Jadi butuh saya untuk menghargai negara itu dalam rangka untuk melaksanakan kebutuhan. Putus nampaknya Pak Bayu ya? Iya, Sepertinya Pak. Prof-nya terputus. Oke. Kita tunggu. Ya, Bu Desi dikasih tahu aja mahasiswanya untuk absen dulu. Maka Nah, Bu Desi juga putus kayaknya Pak Bayu ya? Ya, akan mungkin. untuk menuliskannya di kolom chat. Banyak trouble pagi ini kayaknya Pak Rudi. Iya. Halo? Pak Nay ini. Iya. Halo? Ya, ada dengar Bu Desi, silakan. Oh iya. Silakan kepada para mahasiswa Oke, yang bisa didengar? Iya, Prof. Oh iya, Prof, silakan. silakan. Saya Prof. lanjutkan ya. Iya, Prof. Iya, Prof. Ya. Sini ininya ambilin lagi ya. Bentar ya. Silakan kepada para mahasiswa sambil menunggu diisi link absennya. Dan bagi yang ingin mengajukan pertanyaan, kami persilahkan menyebutkan nama MPM di kolom chat. Baik, saya lanjutkan tadi ya. Jadi nonsen walaupun suatu negara itu adalah negara superpower sekalipun ya tidak mampu untuk memenuhi kebutuhannya kalau dia mengisolasi ini sendiri ya. Nah, tentunya konsekuensinya ya harus bergaul, harus berhubungan dengan negara yang lain ya. Nah, kalau dia sudah berhubungan tentunya di situ ada hal-hal yang menunjukkan secara sosiologis ya diperlukannya suatu tertib hukum yang mengatur antara hubungan-hubungan itu. Nah, secara persis ya supaya kita tidak menebak-nebak apa yang disebut dengan hukum internasional itu ya. Pak Muhtar Kusumaatmadja sudah merumuskan ya pengertian hukum internasional ya, yaitu keseluruhan kaedah-kaedah dan ajas-ajas yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas negara-negara. Baik negara dengan negara, negara dengan subjek hukum lain bukan negara, atau subjek hukum lain bukan negara satu sama lain. Nah, saya akan jelaskan ini pengertian ini supaya kita memahami hukum internasional itu ya bisa secara utuh. Ya. Jadi tadi saya sudah katakan adanya keterbatasan hukum nasional yang tidak mampu diterapkan atau tidak mampu untuk mengatur persoalan interaksi bangsa-bangsa ini apabila sudah keluar batas wilayah negara, maka jawabannya itu ada pada hukum internasional. Jadi hukum internasional inilah nanti mengatur interaksi itu. Baik dalam konteks harmonis maupun dalam konteks yang konflik. Nah, apa yang diatur dalam hukum internasional itu adalah seluruh kaidah-kaidah. Sekaligus di dalamnya ada ajas-ajas hukum. Misalnya tadi saya sudah sebutkan, untuk kita keluar, misalnya nanti kita keluar ke Singapura,
itu harus ada memenuhi syarat-syarat punya paspor ya. Supaya kita jelas gitu loh maksudnya. Normanya itu mengatur kenapa harus ada paspor supaya kita ini jelas manusianya dari mana gitu. Apa dari planet, ruang angkasa atau apa. Nah, untuk supaya Singapura jadi jelas, ya Malaysianya jadi jelas, Arab Saudinya jadi jelas, maka diatur secara seragam dalam ketentuan yang lebih luas yang disebut dengan ketentuan internasional tentang keimigrasian itu, ya, yang sama yaitu tentang paspor. Termasuk juga tentang laut, ya. Nah, kalau orang negara-negara Halo? Terputus lagi kayaknya. Oh, bukan saya yang mati berarti ya? Terputus kayaknya. Padat direktorat kali. Silakan bagi mahasiswa yang ingin mengajukan pertanyaan bisa diajukan ke kolom chat. Tulis nama, MPM, dan nama dosen pengajarnya ya. Sudah absen semua? Sudah ya? Ini yang hadir baru 451 ya Bu Desi ya, dari 700 dari 500 sekian ya. Ini kayaknya kalau yang 700 PHIL, Pak. Iya, ini kan 500-an, 500 Ya. hampir 600 mahasiswa kita. Berarti ada 150 yang kemungkinan sinyalnya lemah atau halangan lain-lainnya. Ini kebanyakan udah absen geser ini Pak, karena saya lihat di responnya 458 ini. Ya. Ini berkurang ini biasaan mahasiswa ya. Setelah absen ya. Setelah absen pulang cabut. Dia. Pulang ke kasur dia ya Pak ya. Jadi ini Pak Bayu dan Bu Desi juga perlu kita sampaikan bahwasanya perlu diperhatikan masing-masing kelas daftar kelas nama-namanya ya, nama-namanya diperhatikan di Siakadu ya. Jangan sampai merasa di kelasnya Bu Desi tiba-tiba pada akhir perkuliahan pindah ke tempat lain itu. Pura-pura lupa gitu ya. Ya. Jadi setelah tanggal 4 tidak ada perpindahan lagi kelas. Semua akan ditutup. Terakhir KRS kapan Pak? Itu Pak. Tanggal 4 sesuai kalender 4 September. Ya, jadi minggu ini adalah pengisian KRS, penyempurnaan KRS. Ya. Gitu. Berarti sampai tanggal 4 September para mahasiswa diharapkan untuk secara aktif memantau Siakadu agar terlihat sebenarnya finalnya posisinya ada di mana gitu ya. Iya. Dan kemudian bisa langsung dicetak, di print PDF ya, untuk ditempelkan di kelas masing-masing daftar mahasiswa tersebut. Dan jangan lupa mahasiswanya untuk meminta dosen PA-nya kalau belum ada yang memvalidasi segera divalidasi karena tidak akan berlaku nanti.
Apa kita mencoba isi? Iya Bu, silakan. Pak Rudi mau tanya jadwal terutama untuk mahasiswa yang semester 5 itu kira-kira sudah fix nggak ada yang tumburan karena kan mahasiswa ini banyak terhalang nggak bisa ngisi KRS kalau jadwalnya tumburan jadi mereka tertolak di Siakadu gitu. Jadi gimana kita mau validasi untuk PA yang seharusnya mereka dapat 18 misalnya hanya baru bisa ngisi 6 gitu. Nah, jadi belum bisa kita validasi. Kalau saya lihat terus di Siakadu saya hanya beberapa yang sudah bisa kita validasi itu waktu anak semester 3. Mereka punya jatah 24 itu mengisi 23 dari jadwal yang ada di jadwal Fakultas Hukum. Tapi untuk semester 5 itu masih nggak tahu kalau perkembangan sehari 2 hari kemarin itu terkendalanya itu Pak karena seperti kita mata kuliah HPSI itu dengan hukum tenaga kerja apa kemarin ada mahasiswa yang WA ke saya bagaimana ya Bu saya harus gimana waduh kata Ibu saya nggak punya kewenangan kalau untuk merubah jadwal di itu tapi kalau dikompromikan di dosen pengajarnya mungkin nanti saya bisa menyesuaikan saya bisa pindah jam walaupun nggak di jam yang sama. Nah, tapi di jadwal Siakadu Ibu nggak bisa. Itu jawaban Ibu. Nah. Untuk kelas pada semester 5 itu tidak akan bertabrakan. Tapi kemungkinan akan bertabrakan dengan semester 3 kalau ada mahasiswa yang ulang. Semester 7 misalnya. Karena memang jatahnya Anda semester 5 gitu loh. Tidak bisa melompat ke semester lain. Seperti itu Bu. Kemudian itu terkait dengan jadwal sih. Tapi ada juga mahasiswa yang atau dosen yang ingin pindah setelah mendapatkan kelas itu sesuai dengan kesepakatan mahasiswa. Yang penting mahasiswa sudah masuk ke dalam kelas tersebut. Saya nggak bisa mindahkan jadwal. Ada beberapa yang minta perpindahan jadwal pada saya dosen karena dia ngajar mata kuliah bagian dan mata kuliah umum seperti Pancasila, logika. Nah, itu harus sesuai dengan kesepakatan dengan mahasiswa agar mereka yang sudah mengambil atau memilih dosen tidak kecelek atau jadwalnya tetap tidak tabrakan gitu, Bu Meli. Iya. Baik. Artinya ya silakan. Assalamualaikum ya. Ini tadi gangguan jaringan ini biasalah. Saya lanjutkan sedikit lagi ya sebetulnya tadi sudah kita tahu ya bahwa intinya hukum internasional itu adalah berisikan keseluruhan ya kaidah-kaidah atau azas hukum yang melintasi dan mengatur persoalan-persoalan yang melintasi batas negara. Jadi kalau yang pertama kita lihat bahwa yang menjadi hukum internasional itu terkait dengan persoalan seluruh kaidah-kaidah. Kaidah-kaidah apa? Kaidah-kaidah hukum nasional maupun kaidah-kaidah hukum internasional. Termasuk ajas-ajas itu. Mengatur persoalan, hubungan ya, persoalannya banyak ya. Masalah-masalahnya banyak dari persoalan-persoalan ekonomi, hukum ya, batas negara dan sebagainya. Nah, yang perlu adik-adik mahasiswa pahami betul bahwa yang diatur oleh hukum internasional itu adalah subjek hukum internasional. Nanti akan lebih diberitahu lagi oleh teman-teman di bagian hukum internasional apa yang disebut dengan subjek hukum internasional itu. Nah, subjek hukum internasional itu bisa terdiri dari satu, ya, negara. Ya. Yang kedua nanti ada Palang Merah Internasional, ada organisasi internasional, ada tata suci Vatikan, ada pihak pemberontak, ada individu yang ditundukkan dalam ketentuan hukum internasional. Ya. Nah, hubungan-hubungan atau persoalan-persoalan yang diatur itu tadi dari subjek hukum internasional itu, tapi yang utama adalah mengatur tentang negara. Jadi segala sesuatunya terkait dengan persoalan-persoalan negara.
Nah, ini yang menjadi subjek hukum internasional itu, ya, baik dia negara dengan subjek hukum internasional maupun negara dengan bukan subjek hukum internasional atau bukan subjek hukum internasional satu sama lain, misalnya ASEAN, Organisasi Internasional dengan Masyarakat Ekonomi Eropa, misalnya, ya, atau antara Indonesia dengan ASEAN, atau antara subjek-subjek yang lain, ya, yang terkait dengan persoalan-persoalan kejahatan-kejahatan perang, ya, dan sebagainya. Nah, ini nanti akan dibahas, ya, dalam satu semester ini berbagai hal yang terkait dengan subjek hukum internasional, ya. Nah, bagian terakhir dari kuliah saya, ya, yaitu bahwa sebetulnya secara konstruksinya hukum internasional itu kita bagi dari dua bagian besar. Dua bagian besar ini, yang pertama terkait dengan pengantar hukum internasional. Di situ materinya nanti terkait dengan bagaimana pengertiannya, ya, yang sebagaimana sudah saya singgung tadi, nanti akan kita pelajari dalam satu semester ini, ya. Kemudian bagaimana sejarahnya, bagaimana subjeknya, ya, kemudian bagaimana daya mengikatnya, ya, bagaimana sumbernya, ya, dan sebagainya. Nah, itu termaktub dalam pengantar hukum internasional. Nah, hukum internasional ini suka juga disebut dengan hukum internasional publik lanjut, ya. Berarti hukum internasional publik, ya. Nah, nanti dalam desain kurikulumnya juga ada yang disebut dengan hukum internasional publik lanjut, yang dalam kurikulum Fakultas Hukum disebut dalam satu titel, ya, disebut dengan hukum internasional saja. Nah, materi-materi hukum internasional publik lanjut ini terkait dengan misalnya pengakuan negara-negara, ya, pelaksanaan sudah lebih pada implementasi pada ketentuan-ketentuan hukum internasional. Kemudian ada suksesi negara di situ. Nanti kita juga belajar bagaimana penyelesaian sengketanya di situ, ya. Kita juga belajar tentang bagaimana perkembangan dari hukum internasional atau studi-studi kasus hukum internasional dan sebagainya. Nah, terkait dengan persoalan materi ini, satu semester ini akan kita bahas tuntas seluruh materi-materi baik pengantar hukum internasionalnya maupun hukum internasional publik lanjutnya, ya. Nah, dari apa materi yang disampaikan itu, ya, kita berharap juga nanti ada desain-desain tertentu. Ini kebetulan ada Bapak Wakil Dekan 1, ya, Fakultas Hukum Unila, yang juga bertanggung jawab terhadap kurikulum dan perkembangan-perkembangan pelayanan pengajaran kita, ya. Setiap item-item itu tentunya kita persiapkan studi kasusnya, ya. Ada metode pembelajaran dengan kasus, ya. Nah, tentunya tidak terlalu sulit bagi Fakultas Hukum untuk menyiapkan itu, ya. Karena apa? Karena kita sebenarnya pada intinya adalah membahas kasus-kasus itu. Dan ini harus sedikit dipaksakan kepada mahasiswa nanti, Bapak Ibu dosen HI, untuk bisa menyelipkan, ya, satu capaian pembelajaran yang kita gunakan metode kasusnya. Karena ini ada dalam perintah Pak Menteri terkait dengan 8 indikator kinerja utama kita. Jadi mohon betul nanti adik-adik, ya, mengikuti perkuliahan hukum internasional ini, dan teman-teman dosen akan menyelipkan beberapa item, mungkin ada pertemuan-pertemuan tertentu terkait dengan bagaimana pembelajaran kita dengan menggunakan metode case method ini. Yang perlu menjadi catatan kita. Kemudian yang kedua yang juga harus menjadi catatan kita, bahwa kita ini masuk di era merdeka belajar, kampus merdeka. Kalau adik-adik merasakan memerlukan, ya, hal-hal yang terkait dengan kebijakan
Merdeka Belajar Kampus Merdeka, misalnya ingin kuliah di luar program studi atau kuliah di kampus lain, itu silakan untuk dikoordinir dan nanti berada di bawah koordinator wakil dekan bidang akademik. Termasuk juga kalau misalnya ada permagangan-permagangan yang akan didesain oleh teman-teman di bagian hukum, di hukum internasional, misalnya nanti bagaimana kita praktek atau magang di Sekretariat ASEAN di Jakarta, bagaimana kita magang di kantor kedubes misalnya, ya, dalam rangka untuk mempelajari hukum internasional dan menjadikan bobot SKS, ya, sebanyak 20 SKS dalam satu semester yang akan diikuti oleh adik-adik ini, ya, monggo-monggo saja, ya, dipersilakan, ya. Nanti di semester-semester lanjutnya kan ada materi-materi yang lebih spesifik, misalnya ada mata kuliah dengan materi organisasi internasional, ya, dengan praktik-praktik misalnya bagaimana kita melihat perkembangan hukum internasional ke depan dan sebagainya. Izin Prof, nah, inilah kurang lebih kita kira-kira masuk sesi tanya jawab pada satu hari pada satu semester ini, ya. Mudah-mudahan nanti seluruh perkuliahan dengan berbagai materi dan bahan-bahannya sudah dipersiapkan oleh teman-teman, ya, termasuk buku ajarnya mungkin, ya, atau materi-materi case-nya, ya, yang sudah disiapkan oleh teman-teman akan kita geluti selama satu semester ini. Dan apabila nanti adik-adik di semester 6, 7, 8 ingin mengambil magang terhadap mata kuliah bagian hukum internasional sebanyak 20 SKS, mungkin nanti bisa difasilitasi oleh Bapak WD1, ya, dan dikoordinasikan sehingga nanti adik-adik bisa menerapkan Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka itu secara baik yang berada di bawah pengurusan hukum internasional. Saya pikir ini sisanya nanti kita bisa berjumpa lagi kapan waktu yang pas, ya. Nah, mohon nanti bahan-bahannya Ibu Desi dan teman-teman di bagian hukum internasional bisa diberikan kepada adik-adik mahasiswa kita supaya lebih pendalaman terhadap materi hukum internasional ke depan akan lebih baik. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa dipahami. Ya, mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Prof. Heriandi yang telah memaparkan materinya dan menyampaikan beberapa program-program berkenaan dengan akademik dan studi dari para mahasiswa. Dipersilahkan untuk bisa mengambil kesempatan tersebut. Para mahasiswa, kita akan memasuki sesi tanya jawab. Untuk yang pertama, saya akan mencoba memberikan 3 kesempatan kepada penanya. Karena di kolom chat juga sudah ramai dan sepertinya tidak memungkinkan kalau semuanya dijawab. Saya persilakan kepada para mahasiswa untuk melakukan screenshot atas pertanyaan yang sudah diajukan dan bisa di-share nanti di grup WA kelasnya sehingga bisa didiskusikan di dosen kelas masing-masing. Pertanyaan yang pertama dari Wulandari Eka Putri. Pertanyaannya adalah, apakah perbedaan antara hukum internasional perdata dengan hukum internasional publik? Ini dari kelasnya Bu Ria, bertanya Wulandari. Kemudian pertanyaan kedua dari kelasnya Prof. Heriandi. Juan bertanya, wah nanti Juan nih aktif bisa dapat bonus nilai ini dari Prof, ya. Juan bertanya, salah satu concern di HI itu mengenai sosialisasi terhadap halayak umum. Kalau memang ada kondisi tertentu di mana satu individu itu memiliki kesulitan dalam bersosialisasi, apakah ada cara tersendiri untuk pendekatannya atau bagaimana? Ya, seandainya tidak memungkinkan suatu negara atau satu individu itu bersosialisasi menjadi bagian dari masyarakat internasional, apakah ada cara-cara tertentu yang bisa dilakukan oleh negara tersebut? Kira-kira begitu. Kemudian yang ketiga dari kelasnya Bu Meli, Lisandra Areta bertanya, apakah HI itu berlaku di dunia virtual atau dunia cyber? Baik, 3 penanya itu terlebih dahulu yang akan coba dijawab oleh Bapak narasumber kita. Kepada Bapak Prof. Heriandi, saya persilahkan. Apa beda HI perdata dan HI publik? Bu Desi, ya.
Yang pertama itu pertanyaan yang terkait dengan beda hukum internasional publik ya dengan hukum perdata internasional. Jadi hukum internasional publik itu adalah hukum yang memang didesain oleh negara-negara secara bersama-sama ya. Jadi tidak bisa kita mengatakan bahwa hukum internasional itu didesain oleh satu negara, tapi tidak didesain atau dibuat, dirumuskan masyarakat internasional. Konferensi internasional. Yang pertama ya. Yang kedua, hukum internasional itu mengatur hal-hal yang sifatnya bukan perdata, bukan hubungan antara negara, antara individu satu dengan individu yang lain secara keperdataan. Yang ketiga, hukum internasional itu adalah hukum yang memang diterapkan didasarkan kepada keberlakuannya kepada negara-negara. Jadi ini hukum internasional ya. Nah, bagaimana dengan hukum perdata internasional? Hukum perdata internasional itu sebetulnya hukum nasional yang diberlakukan di luar batas-batas negara-negara. Ya. Oleh sebab itu, subjek hukum perdata internasional itu lebih cenderung kepada individu-individu biasanya, hubungan individu ya. Walaupun nanti ada tindakan-tindakan negara yang mengarah kepada persoalan-persoalan keperdataan. Jadi perlu ada diketahui kalau hukum perdata internasional itu adalah hukum yang diberlakukan, hukum nasional diberlakukan keluar batas-batas wilayah-wilayah negara. Nah ini yang disebut dengan hukum perdata internasional yang beda dengan hukum internasional publik. Yang kita pelajari dalam konteks hari ini, ya nanti kita belajar hukum perdata internasional ya, nanti lebih jelas, lebih rinci, lebih tegas, uraiannya lebih banyak, akan dijelaskan oleh teman-teman di bagian hukum internasional, nanti ada mata kuliah hukum perdata internasional. Kalau nggak salah bukan semester ini Bu Desi ya, hukum perdata ya? Semester depan ya. Iya, semester depan. Semester 4. Ya. Semester 4. Nah, yang semester ini kita pelajari adalah hukum internasional publik. Jadi yang publik ya, dan yang perdata. Hukum internasional publik hanya disebut dengan internasional saja. Mohon izin Prof, suaranya. Ya. Suaranya kayak gangguan. Gitu ya. Gangguan biasa. Namanya biasa. Gimana jelas. Enggak, Prof. Masih storing. Masalah jaringan mungkin. Oh, jaringan itu ya, Pak. Bukan kesenggol kabelnya, bukan. Ya, saya pakai dia kabel. Kemudian yang pelan-pelan saya dan bagaimana? Apakah ada ketentuan negara yang tidak mau bergaul katakanlah ya. Hukum internasional yang pertama prinsipnya adalah menghormati kedaulatan. Jadi tidak ada yang melanggar selama negara tidak melanggar hukum. Tetapi selama negara sarana sanksi ya sarana psikologis jadi kalau mau bergaul ya saja tapi wajib ya yang harus dilaksanakan karena kita tidak bisa ini ya ini internasional ini gambaran tenang sendiri ada kewajiban internasional yang harus ada hanya untuk bisa memelihara paus saja perlu ada larangan paus jadi kewajiban kita bisa memelihara paus ya kalau kita bisa ya ada hukum internasional ini merupakan hukum yang berbagai tentang hukum internasional tentang
Undang-Undang Internasional tentang saya berikan salah satu contoh misalnya konvensi tentang keanekaragaman hayati, konvensi keanekaragaman hayati jelas sangat boleh yang binatang langka yang tidak langka melanggar sanksi yang ada di konvensi itu, termasuk dengan standar internasional itu ada dari kami Indonesia langsung meratifikasi dengan undang-undang. Jadi kami berada dalam konstitusi dengan ratifikasi bahwa undang-undang itu adalah nah ini menunjukkan bahwa kalau internasional tetapi maaf Prof, kalau entah di saya yang bermasalah atau yang lain mengalami hal yang sama ya, saya tidak. Halo. Sama Bu. Iya, Rusak, suaranya rusak, suaranya rusak, Budas. Sama nggak Suaranya jelas. rusak, Budas. Coba Prof di mute dulu terus dihidupkan kembali. Belum. Masih ya. Masih tetap. Oh, bukan kabelnya ya, itu ya kabelnya ya. Bukan. Pokoknya kayaknya dari aspek ini nih, apa namanya, kekuatan sinyal, Budas. Oh, sinyal itu ya, Beh. Iya. Saya pikir tadi ya saya aja gitu. Oke, boleh saya jawaban saya kurang lebih. Ya. Baik. Terima kasih kepada Bapak Prof. Heriandi. Para mahasiswa sekalian, memang ada kurang dan lebihnya ketika kita menjalani proses perkuliahan melalui aktivitas Zoom ya. Kalau di kelas mungkin kita bisa saling bertatap muka sehingga kendala-kendala yang bersifat teknis seperti ini mungkin tidak kita temui gitu. Tapi itulah dinamikanya dan ini menjadi tantangan tersendiri seperti apa yang diuraikan oleh Prof. Heriandi tadi ya. Kita memang lebih mudah ketemu, kita lebih mudah untuk berinteraksi satu sama lain, bahkan sudah melintasi batas-batas negara. Tapi di sisi lain ada fakta-fakta juga yang memang di situ sangat dipengaruhi oleh hal-hal di luar dari kemampuan kita ya. Jadi ada faktor sinyal dan seterusnya. Ini kalau misalnya kita lagi bikin transaksi bisnis internasional, kemudian terjadi gangguan sinyal seperti ini nih, pasti ada akibat hukumnya tersendiri berkenaan dengan apa yang ditanyakan oleh rekan kalian di pertanyaan yang ketiga. Hukum internasional itu sebenarnya ngaruh nggak sih ke dunia virtual? Oh jelas, dunia virtual pasti memiliki aspek yang cukup signifikan di dinamika hukum internasionalnya. Tapi kita tidak terlalu dengan jelas mendengar penjelasan dari Prof karena terkendala oleh persoalan teknis. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan oleh Prof. Heriandi karena terkendala banyak terkendala dengan persoalan sinyal dan seterusnya. Kami dari bagian hukum internasional mengucapkan banyak terima kasih kepada Prof. Heriandi yang dengan segala kesibukannya menjadi Wakil Rektor Universitas Lampung, membawahi 8 fakultas di dunia, masih menyempatkan diri gitu ya untuk bisa mengisi mata kuliah hukum internasional. Tentu saja apa yang disampaikan oleh Prof. Heriandi ini hanya sebagian kecil dari wawasan tentang apa itu hukum internasional, akan tetapi bisa menjadi pemantik bagi para mahasiswa sekalian untuk bisa mengetahui lebih jauh apa itu hukum internasional. Saya selaku moderator mohon maaf apabila ada kesalahan dan kehilafan dalam memfasilitasi dan membawa proses diskusi ini. Saya
persilahkan kepada Bapak Ibu dosen dari bagian hukum internasional, apakah ada yang ingin ditambahkan berkenaan dengan perkuliahan kita di hari pertama ini? Cukuplah Bu Desi, nanti hari Rabu aja lah. Oh baik, nanti Ya, kalian di hari Rabu sudah mulai akan bertemu di kelas masing-masing kepada dosen bagiannya masing-masing. Silakan berkoordinasi di WA grup kelas masing-masing apabila ada kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi seperti absensi dan seterusnya. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Prof. Heriandi, Bapak Dekan, Wakil Dekan, Bapak Rudi, Bapak Ketua Bagian Hukum Internasional, Bapak Ibu dosen Bagian Hukum Internasional. Saya tutup dan saya akhiri perkuliahan kita pada pagi hari ini dengan membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prof, terima kasih ya Prof. Terima kasih Prof. Terima kasih ya Prof. Terima kasih Prof. Terima kasih, Prof. Tolong jangan, Bu Desi, tolong Bu Desi. Ya Pak Talib. Jangan, bawahnya jangan dimatikan dulu ya, jaringannya ya. Ya, nggak dimatikan Pak. Silakan kalau ada pengumuman. Ya, pengumuman ya, oke. Saudara mahasiswa. Tes. Untuk saudara mahasiswa kelas Bapak ya. Loring Be, suaranya Be. Tolong kelas untuk Pak Talib ya. Kelas Pak Talib. Tunjukkan wajahnya. Biar Bapak kenal dengan anggota kelas HI Bapak. Au. Udah bubar. Sebagian sudah keluar Pak. Mungkin nanti ketemu di V-Class dan di Zoom masing-masing Pak. Oh gitu. Ada pengumuman lain Pak Talib. Bapak nggak bisa memainkan. Iya, Bapak double 2 soalnya. Oke deh kalau gitu. Baik. Bapak cuma kepalanya sedikit, yang kelihatan wajahnya mahasiswa belum lihat, Pak. Bapak mau turunin sedikit kameranya. Kenapa, Bu? Udah sih ya? Bapak nggak kelihatan. Kelihatan kepalanya aja Pak Talib sedikit. Oh gitu, karena... Iya, nah gitu dong. Pak Abdul Muthalib tahan. Ya. Ini ya yang tergabung di kelas Pak Abdul Muthalib, ini wajah Pak Abdul Muthalib. Nah, kenalin. Oke ya, saudara mahasiswa yang belum live, silakan tampilkan wajah kalian. Mana nampilin segitu banyak Pak Talib. Pak Talib mau kenal. Nanti di kelas. Sudah kangen untuk tatap muka ya Pak ya. Kita ya Pak. Baik, Bayu. Ya, ini siap, nah, Bu. Silakan Bu. HI ini terjadwal kita di Senin ini aja atau nanti gimana? Rebo. Ada rebo. Ada rebo jam sama. Jam 7.30 juga sama. Sama, ada rebo. Di Jadwal Siakadu, di Siakadu itu sebentar saya biar nggak salah. Iya betul nak. Di Siakadu Ibu masih jam 1 itu aja. Di Siakadu itu hanya hari Senin ya Bu ya? Iya betul. Di Siakadu hari Senin, tetapi di jadwal fakultas mungkin 2 ya Bu. Saya juga belum cek betul. Nanti Bu Desi tolong cek. Tapi memang obrolan dengan Pak Wadek, kalau masih ada Pak Wadek ini di sini. Ini kita Senin 4 jam Bu. 7.30 kemarin saya usulkan 7.30 sampai jam 10. Iya. Nah, tetapi nanti ini dikomunikasikan lagi karena bertabrakan dengan mata kuliah lain. Ya. Nah, jadi sampai saat ini saya belum dapat jawaban yang fix untuk itu. Nah, nanti saya akan komunikasikan ke bagian, Bu, ke forum bagian. Seperti itu, Bu. Soalnya kalau kita obrolan saya terakhir Pak Bayu kemarin itu jam berapa ya? Itu tetap balik ke hari Rabu. Dia memikirkan settingan supaya jadwal yang hari Rabu itu bisa masuk ke Siakadu gitu.
Ya, Rabu. Masalahnya mahasiswa kan melihatnya siakadu mungkin ya. Ya. Jadi dasarnya itu mahasiswa gitu. Pokoknya borongan aja lah absennya. Kita hari Rabu apa hari Senin gitu loh, Bapak Bayu maksudnya. Ya, nanti mohon Bapak Ibu dosen bisa menginformasikannya ke mahasiswanya masing-masing. Insya Allah hari ini kita sudah dapat kesimpulan. Ya, ya kita karena jam nunggu 1 info, ini ya. jam 1 ini rapat, Insya Allah. Ya, makasih. Ya, ada yang lain Bapak Ibu? Bikin lab ya Bapak Ibu. Oh ya, Bu Siti mana wajahnya? Nggak kasih lihat kita. Iya, Bu Siti ini udah tadi. Mana wajahnya Siti? Itu Siti? nggak gabung itu, baru itu cacaknya dia Oleh. Kita sebenarnya nggak gabung itu orang itu. Ih, gabung dari pagi, tanya aja Desi, saya kan dari pagi ya, Deh. Oke ya, Lev ya. Iya, terima kasih. Mandi. Mahasiswa yang sudah mengajukan pertanyaan di kolom chat, saya persilakan untuk melakukan screenshot.